dulu ya. Kita akan melihat blotters berikutnya adalah primitive obsession. Ini juga penting untuk kita ketahui bersama bahwa kebiasaan menggunakan tipe-tipe data yang primitif itu sebetulnya potensi smell gitu ya. Jadi barangkali banyak yang tidak memaksimalkan variabel-variabel yang seharusnya bisa menggunakan tipe user defined class ya, tipe-tipe berupa kelas lain, namun ini memaksakan diri atau tidak mau justru ya menggunakan tipe user defined atau kelas-kelas tersebut, tetapi malah menggunakan tipe primitif. Nah ini ya, jadi kenapa bisa terjadi orang menggunakan tipe primitif nih ya? Like most other smell, primitive obsession are born in moment of weakness. Just a feel or storing some data the programmer said. Jadi memang ini sih barangkali kita sebagai programmer juga kadang-kadang ya kan berpikirnya kan ini untuk storing data aja, ya udah pakai tipe yang generik ya, pakai integer atau double ya, atau string gitu. Paling hobi pakai data bertipe string supaya apapun bisa masuk ke sana. Nah, creating a primitive field is so much easier than making a whole new class. Ya kan ya. Jadi, aduh ngapain saya bikin kelas? Ya udahlah saya taruh aja string. Contoh aja alamat ya. Alamat kita kan masih banyak juga yang menggunakan dalam sebuah kelas tuh tipe alamat kita buat menjadi string. Padahal kita tahu ya alamat itu kan harusnya bisa di breakdown sampai ke negaranya gitu ya, negara, provinsi. Di mana kode posnya juga harusnya mengambil dari kelas kode pos, kemudian dari RT, RW dan seterusnya ya. Sebetulnya seharusnya kita bisa punya kelas yang namanya dikhususkan untuk alamat tersebut. Mau kelas provinsi, kelas kabupaten kota dan lain sebagainya ya. Ya intinya jangan ditaruh di string gitu. Tetapi ya begitulah lebih mudah gitu ya. And so was it. It was done. Then another field was needed and added in the same way. Lo and behold, the class become huge and will be. Jadi ya kita tambahkan untuk fitur lain dan lain sebagainya, kita gunakan primitif, tipe primitif. Primitive are often used to stimulate type. So instead of separate data type, you have a set number of string that form the list of available value for some entity. Easy to understand them, and then given the specific number and string by a constant, which is why they spread wide and far. Another example of poor primitive use is field simulation. The class contains a large array of diverse data and string constant, which are specified in class, are used as array index for getting this data. Ya, jadi memang biasanya kita kan ingin mencoba program kita memastikan semua data bisa terfasilitasi, terakomodir di kelas, sehingga memang kita gunakanlah tipe untuk data tersebut lebih generik, lebih umum gitu ya. Jadi kita gunakan string atau number, padahal sebetulnya kita membutuhkan yang lebih spesifik. Nah, treatmentnya ya, treatment artinya penanganan smell tersebut. Penanganan smell kita akan melihat berbagai teknik refaktor. Di sini ada beberapa treatment. Nah, treatment yang pertama tuh replace data value with object. Kemudian introduce parameter object atau preserve whole object ya. Nah, kalau yang introduce parameter object or preserve whole object ini digunakan if the value of primitive field are used in method parameter. Jadi kita punya metode di mana parameternya itu pakai primitif, di dalamnya string semua gitu ya. Sehingga kita seharus memperbaiki, melakukan refactor, dan refactoring yang cocok adalah introduce parameter object or preserve whole object. Nah, kalau kita lihat ada complicated data is coded in variable.
Maka kita gunakan teknik replace typecode with class, replace typecode with subclass, replace typecode with state or strategy. Jadi kalau kita melihat ada berbagai kode yang decoded ya, di hard coded, kita bisa melakukan refactoring untuknya ya dengan 3 macam ini. Nah, kalau ada if there array among the variable, use replace array with object. Nah, kita lihat yang ini ya, ini penting juga nih. Bagaimana sih, kenapa sih kita perlu melakukan array di replace with object? Nanti kita lihat satu-satu ya. Hari ini kita belajar refactoring replace data value with object, introduce parameter object, preserve all object, dan lain sebagainya ya. Nah, payoff-nya, code become more flexible thanks to use of object instead of primitive ya. Jadi akan lebih more flexible. Better understandability, jadi mudah untuk digunakan, and organization of code, jadi kodenya lebih terorganize. Operation on particular data are in the same place instead of being scattered. No more guessing about the reason of all these strange constant and why they're all in array. Jadi nanti kita bisa lihat juga keuntungannya ya terkait dengan persoalan smell yang primitive obsession. Nanti kalau sudah terrefactor, kita akan easier finding of duplicate code. Ya, jadi ini smell-nya masuknya ke blotters, namanya primitive obsession. Tapi penanganannya tentu berbeda dengan primitive obsession yang lain. Saya lihat dulu ya, long method ini penanganannya banyak sebetulnya ya. Tetapi yang utama extract method dan lain sebagainya ya. Jadi satu masalah ini kita bisa punya banyak cara refaktornya. Tetapi refaktornya sendiri tentu saja bisa digunakan di smell yang lain. Tadi kita primitive obsession ya. Nah, primitive obsession kita bisa gunakan preserve all object, refactoring preserve all object, di mana preserve all object ini juga digunakan untuk long method. Ini. Begitu cara mempelajarinya ya, ada smell, ada refaktornya, tapi satu refaktor bisa untuk beberapa smell. Satu smell diselesaikan oleh beberapa refaktor. Kita balik lagi ke primitive obsession. Kita lihat dulu tekniknya yaitu replace data value with object. Nah, di sini replace data value with object itu masuknya sudah ke teknik refactoring, di mana teknik refactoringnya bernama replace data value with object, tetapi dia masuk ke refactoring yang bernama organizing data. Ya, yang tadi sudah kita lihat bahwa organizing data itu banyak banget teknik refactoringnya. Salah satunya adalah replace data value with object. Nah, problemnya apa sih? Problem di sini, kenapa kita pakai refactoring yang ini? Kalau kita lihat tadi, replace data value with object itu untuk menangani smell yang primitive obsession. Ya, tapi long method juga sama ya. Ada juga nanti di situ di refactoring yang sama. Nah ya, jadi untuk refactoring yang pertama, replace data value with object, caranya adalah kita lihat bahwa problemnya sebuah kelas atau group of classes contains the data field, di mana the field has its own behavior and associated data. Solusinya, create a new class, place the old field and its behavior, and in the class and store the object of the class in the original class. Maksudnya seperti apa? Kita lihat ya bahwa kita lihat nih, kita punya kelas order. Di kelas order, kita punya field yang bernama customer.
Tentu saja kalau pemesanan itu kan harus ada customer-nya ya. Dan customer kita beri tipe string. Setuju ya kenapa string? Karena ya customer gitu. Padahal kita lupa, customer itu kan tidak hanya ada namanya saja, tidak ada alamat, tidak hanya sekedar ada nomor handphone, tetapi perlu beberapa data lainnya terkait customer tersebut. Nah, maka di sini kita solusikan, kita create a new class, place the old field and its behavior in the class, and store the object of the class in the original class. Jadi kita bisa lihat, instead of yang sebelah kiri, kita membuatkan customer dengan tipe string, ini smell. Kita buatkan satu kelas terpisah yang bernama kelas order dan kelas customer ya. Di mana kelas customer ini terhubung ke kelas order dan kelas customer ini memiliki 6 tipe-tipe yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, mengapa kita perlu melakukan refactor? Nah, jadi kalau kita melihat pengkodingan seperti ini, maka ini kita harus lakukan replace data value with object, dan ini sebetulnya special case of extra class ya. Nah, jadi kalau replace data value with object itu sebetulnya sama dengan teknik extra class, tetapi perbedaannya di extra class we have a single class that responsible for different thing and we want to split up its responsibility gitu ya. Jadi kalau extra class ini kita lakukan kalau kita melihat kelas itu responsibility-nya terlalu kompleks sehingga memang kita ingin split gitu ya. Nah, kemudian with the replacement of data value with an object, we have a primitive field, number, string, dan lain sebagainya ya, that no longer so simple due to growth of the program and now has associated data and behavior. Jadi bedanya kalau di replace data value ini kita melihat bahwa yang growth itu number, string, dan lain sebagainya ya, primitive field-nya gitu. Nah, ini harus kita lakukan refactoring. On the other hand, there's nothing scary about this field in and of themselves. However, this field and behavior family can be present in several classes simultaneously, creating duplicate code gitu ya. Jadi persoalannya memang kita kan melihat apa sih, kenapa sih kalau field-nya banyak gitu ya, atau primitif semua gitu, tetapi kita harus melakukan refactoring ini menghindari kalau nanti terjadi duplicate code gitu ya. Therefore, for all this we create a new class and move both the field and related data and behavior to it. Nah, sini ya. Ini ada benefitnya. Kemudian di sini bagaimana melakukan refactornya ya. Ada teknik yang namanya self encapsulate field. Nanti kita lihat ya. Kemudian kita change value to reference ya. Nah, di sini teknik-tekniknya itu pertama, create a new class and copy your field and relevant getter to it. Jadi gampang ya sebetulnya ya. Create new class, copy your field. In addition, create a constructor that accept the simple value of the field. This class won't have a setter since its new field value that sent to original class will create a new value object. In the original class, change the field into the new class.
In the getter in original class, invoke the getter of associated object. In the setter, create a new value object. If you may need to also create a new object in the constructor if initial value had been set there for the field previously. Nah, jadi after applying this refactoring technique, it wise to apply change value to reference. Nah, untuk extra class sendiri dicontohkan seperti ini kan, ketika ada class person, di sini ada name, office area, office number, lalu ada setter getter ya untuk telepon number ini. Di sini seharusnya sih class person ini kita bagi dua ya, menjadi class person dan kelas telepon number, di mana person itu isinya fokus ke name, sementara telepon number ini khusus terkait dengan telepon itu sendiri, di mana get telepon number itu dijadikan metode di kelas telepon number gitu ya. Nah, ini mungkin sudah bisa ya membayangkan seperti ini, dan yang penting adalah kita melihat bahwa ini potensi smell gitu, sehingga memang harus dilakukan extra class. Nah, di sini bisa jadi smell yang terjadinya adalah si large class ya, jadi kelasnya terlalu gendut sehingga kita harus melakukan ekstrak, memecah kelas-kelas tersebut. Nah, kembali ke yang blotters yang primitive obsession, kita kan melihat solusinya adalah replace data with data value with object ya. Jadi caranya seperti ini. Ya, kalau dari gambar seperti ini ya. Nih, solusinya seperti ini. Jadi bisa di tataran konseptual gitu ya, tidak harus melakukan pengkodingannya. Kita kembali lagi ke smell-nya primitive obsession. Cara pertamanya adalah dengan treatment ya, replace data value with object. Tapi ada treatment yang lain juga, yaitu introduce object parameter or preserve all object, di mana kedua teknik ini digunakan juga untuk persoalan yang lain ya. Mari kita lihat yang introduce parameter object. Nah, kalau di sini dicontohkan seperti ini. Ini untuk menangani persoalan long method atau large class juga, di mana kita memiliki metode. Kita lihat bahwa parameternya ini repeating ya, sehingga kita bisa membuatkan parameter tersebut menjadi bertipe objek. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kita melihat potensi bahwa oh ini berulang-ulang atau lain sebagainya, itu sebaiknya kita lakukan introduce parameter object. Seperti itu maksudnya ya. Dan kemudian kita lihat kalau persoalannya primitive obsession, jadi terlalu banyak tipe primitif, kita akan solusikan untuk preserve all object. Nah, preserve all object ini kita memiliki beberapa kode program, di mana kode tersebut, kalau kita lihat ya, parameter atau variabel-variabelnya tuh mengambil dari sebuah objek, masing-masing metode gitu ya. Untuk low dia get low, untuk height dia get height gitu ya. Kemudian within plan ini dari plan diambil within range-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga sebetulnya lebih baik kalau kita mengambil ya, daripada low and height-nya kita satu-satu kita ambil, lebih baik langsung saja within plan ini adalah plan, mengambil within plan di mana parameternya adalah days time range gitu ya. Apa itu days time range? Ya ini. Days time range-nya temperatur hari ini, low and height-nya ada di dalam sini gitu ya, di-include di sini, sehingga tidak perlu dijadikan parameternya itu
Tidak perlu berupa primitif, low and high, seperti ini ya, low and high. Langsung saja satu objek dari paramnya. Nah, ini yang disebut preserve whole object. Jadi kita menyajikan langsung seluruh objeknya ya. Ini kalau bahasa Java-nya seperti ini. Ini bahasa PHP-nya. Ini bahasa C-nya ya, C# ya. Ini Python. So, Python-nya agak beda ya. Python nanganin objek. Nah, jadi preserve whole object, namanya juga whole object. Jadi kita menyajikan whole object instead of disimpan di berbagai parameter variabel primitif ya. Oke ya, jadi ini ada benefitnya, silakan aja kita lihat, tetapi yang kita sebetulnya yang dimaksud preserve whole object itu seperti ini ya, dibandingkan kita mengambil parameternya berupa tipe primitif. Seperti ini ya. Nah, lebih baik kita bandingkan dengan seperti ini. Itu ya. Jadi yang kanan yang lebih baik. Pasti bertanya-tanya, emang yang kiri kenapa? Yang kiri nggak apa-apa gitu ya, tapi dia nanti primitive obsession, terlalu banyak tipe primitifnya gitu ya dalam sebuah pengkodingan. Padahal kita sudah melakukan object oriented programming gitu. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ke SMEL. Jadi primitive obsession tuh prinsipnya ya, kita terlalu banyak menggunakan tipe primitif. Solusinya atau refaktornya kita bisa gunakan replace data with object. Kalau ternyata dia berupa parameter, maka kita bisa gunakan ini. Nah, masih persoalan primitive obsession, kita melihat bahwa datanya itu decoded ya. Maka kita akan menggunakan yang disebut replace type code with class ya. Seperti apa? Nah, ini refaktor yang terkait dengan mereplace type code with class. Kita lihat gambarnya ya. Problemnya, a class had a field that contained type code. The value of this type are used in operator condition and then affect the behavior of program. Jadi seperti ini nih. Kita punya kelas person, kemudian kita lihat ya, person ini banyak banget ininya tipenya fieldnya dengan tipe primitif. Nah, a class has a field that contain type code. The value of this type are used in operator condition and then affect the behavior of the program. Kadang-kadang kita begitu ya, ini kan tipe darah ceritanya ya, blood ada yang O, A, B, AB. Nih itu sebetulnya ngapain juga kita punya tipe field O gitu ya, tipenya integer gitu. Jadi seharusnya begini, kita punya kelas person, di mana person itu ada blood group-nya, dan blood group-nya ini bertipe masing-masing golongan darah dari person tersebut ya. Jadi seharusnya sih yang namanya person itu golongan darah gitu, ada field golongan darah. Nah, tipe dari golongan darahnya itu ini gitu. Ya, dia mau A, B, C-nya masuk ke blood group-nya. Ini contohnya tipe golongan darah. Jadi untuk golongan darah kita jangan dikasih jangan dijadikan field gitu ya. Karena mungkin nanti kita perlu query golongan darah yang A ada berapa, yang B ada berapa. Tapi kita juga jangan juga tipe golongan darah itu tipenya general banget gitu ya. Nah, golongan darah itu bisa kita buatkan menjadi sebuah klaster sendiri.
Nah, sebetulnya persoalan yang penyelesaian dengan refactor type code with class itu dikaitkan dengan kalau kita bekerja dengan database. When a database has field in some complex concept is coded with a number or string. Jadi biasanya sih kalau kita sudah bekerja dengan database, di mana database tersebut kita apa adanya struktur database itu kita codingkan gitu ya. Kalau kita bicara kelas model, biasanya kelas model itu ngeplug ngikutin struktur di database ya. Di database tuh karena terpaksa harus seperti itu sehingga codingannya juga begini. Nah, ini sebetulnya harus di refactor. Now, for example, you have the class user with the field user role with content information about the access privilege of each user, whether administrator, editor, or ordinary user. So in this case, the information is coded in the field as A, E, and U respectively. Nah, kalau kita misalnya bicara tentang kelas user, di mana user tersebut punya privilege, biasanya kita kelompokkan user itu ada admin, ada editor, atau user biasa gitu ya. Dan kita beri kode ya, KEU. Nah, ini sebetulnya potensi Smell sebetulnya ya cara mengcoding-coding seperti itu saya nggak tahu apakah diajarkan juga ataukah memang dianggap biasa aja gitu ya, tetapi sebetulnya dari perspektif pengkodingan itu termasuk code smell. What are the shortcomings of this approach? The field setter often don't check with value is sent, which can cause big problem when someone send unintended or wrong value to this field. Jadi kalau semuanya dijadikan field, nanti kalau ada wrong value ke field tersebut itu akan menjadi persoalan ya. Jadi tapi saya sih yakin ini nggak terbiasa banget ya kita punya class person, golongan darahnya tuh ditulis satu-satu seperti ini. Kalau di database sih suka jadi field kan, suka jadi atribut ya. Ada apa atribut A, atribut B gitu ya. Kalau kita user juga ada user atribut A, atribut B. Nah itu sebetulnya ya dari database-nya juga terpaksa seperti itu barangkali ya, sehingga ketika dijadikan kode itu menjadi smell. Nah, in addition, type verification is impossible for this field. It is possible to send any number or string to them which won't be type checked by your IDE and even allow your program to run and crash later gitu ya, crash later ya. Nah, jadi kalau masih ada yang mengkodingkan seperti ini smell ya, dan seharusnya dijadikan kelas yang terpisah. Nah, jadi kita bisa melihat benefit-benefitnya ya, seperti apa kalau kita mengkodingkannya sesuai atau menggunakan teknik type code with class gitu ya. Jadi ada kode-kode yang di-coded seperti ini lebih baik dijadikan kelas. Nah, jadi untuk primitive obsession ini kita lihat banyak tekniknya ya untuk menyelesaikan, tetapi tergantung dari seperti apa primitive obsession-nya gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya nih secara umum kita bisa kalau terlalu banyak kita bisa buatkan kelas, kita kirimkan objeknya. Kalau di parameter juga kita lihat kondisi kalau primitifnya itu ada di parameter. Nah, kalau ini yang di-coded tadi ya ini mungkin agak apa ya, kalau kita tidak pernah diajarkan seperti itu ya mungkin merasa oh ada yang mengkodingkan seperti itu ya, tetapi memang ada karena biasanya mengambil apa adanya dari struktur di table database. Nah yang terakhir ya, kalau if there are array among the variable, use replace array with object. Nah kita lihat seperti apa. The problem, you have an array that contain various type of data. Nah misalnya gini ya, kita row 0 dikali 2, row 1 diisi Liverpool, row 0 Liverpool, row 1 15 gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya beda tipe sebetulnya ya. Tapi dimasukkan aja semua karena ingin mencampurkan semua gitu ya. Memudahkan lah. Jadi array-nya kita isi
dengan berbagai type. Solusinya, replace the array with an object that will have separate field for each element. Jadi sebaiknya jangan langsung array, tetapi kita membuatkan sebuah objek yang nanti bisa berbagai tipe dari setiap isi elemen dari array tersebut. Nah, kita lihat codingan di Java-nya ya. Ini kita punya string row, new string, 2. Stringnya masing-masing diisi. Nah, kalau seperti ini, lebih baik dijadikan kelas performance row sama dengan new performance. Di mana row itu kita set name Liverpool, set win-nya 15. Gitu ya. Liverpool lagi banyak menang lagi ya. Oke, nah jadi kita lihat ya, seperti ini nih kalau di C# mirip ya. C# lihat ya. Kalau di Java, S-nya besar, kalau di C# tuh sama banget cara deklarasinya ya. Kalau di PHP agak berbeda. PHP tuh bikin array cukup seperti ini ya. Tidak perlu instansiasi. Lalu, nah baru kalau objek dia ada new performance, tapi kita tahu new performance ini sebuah kelas meskipun nggak ada kurung buka kurung tutupnya ya. Di Python agak berbeda. Kalau di Python ini mendeklarasikan string array itu seperti ini ya. Ukurannya dituliskan. Nah, kalau membuat objek mirip sama di Java, tetapi nggak ada new-nya ya, langsung aja performance. Kurung buka, kurung tutup. Ini sekalian juga mengenali berbagai bahasa ya. Tapi ini smell, yang kiri itu smell ya, yang bagus tuh yang kanan. Nah, jadi why refactor? Array, an excellent tool for storing data and collection of a single type. But if you use an array like post office boxes, storing the username in box 1 and the user address in box 14, you will someday be unhappy that you did, gitu ya. This approach leads catastrophic failure when somebody puts something in wrong box and also require your time for figuring out which data is stored where. Jadi kita punya sebuah array yang naruh berbagai data ya, tipe data, dan someday nanti ketukar-tukar gitu ya. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau yang nyari solusi disangkanya menggunakan array ini solve gitu ya. Kalau kita sudah belajar object oriented, tahu kan ya jangan dijadikan dalam satu array, kita buat dong satu kelas terpisah yang nanti name sama berapa kali dia menangnya dijadikan atribut. Solve gitu ya, sebagai object oriented programmer sih kelihatannya nggak masalah ya, tetapi barangkali kamu menemukan kode program bukan kode kalian ya, tapi kode orang-orang. Ada kok yang mengkodingnya seperti ini ya, campur aduk, karena untuk kepentingan store aja, someday nanti diambil gitu ya, dikeluarkan lagi, jadi nggak masalah. Tetapi kalau dia ketukar-tukar itu akan menyebabkan failure ya. Nah, benefitnya tentu saja kelas menjadi lebih rapih ya kalau kita menggunakan kelas. Kemudian store-nya juga yakin tidak akan tertukar. The field of class much more easier to document that element of an array. Nah, kalau how refactornya, cara-caranya tentu saja kita sudah tahu ya. Kita buat saja sebuah kelas yang untuk menggantikan array tersebut, dan kita menyimpan field-field dari array tersebut menjadi field-field dari sebuah kelas ya. Nah, ini replace array with object. Jadi tata cara kalau kita melihat array, kok array-nya nggak sesuai ya, smell gitu ya, berpotensi untuk elemennya saling tertukar atau acak-acakan. Ya ini kelihatan array-nya cuma 2, kita hafal. Array 0, row 0 untuk nama, tapi array 1 untuk jumlah kemenangan. Hafal nih, karena cuma 2. Tapi bayangkan kalau di Liga Inggris tuh berapa tuh yang klub-klubnya kan banyak banget ya. Jadi kita kan harus hafal row berapa sih kalau mau lihat Arsenal gitu kan. Nggak mungkin juga satu-satu, harusnya jadi kelas ya. Udah yang kanan ini udah sesuai lah dengan yang kita ajarkan ya, yang kita rasakan di Unpas ini. Oke ya, jadi ini tentangnya sih masih code smell, jadi kita belajarnya dari smell-nya dulu ya, karena
kita kan nggak familiar juga dengan berbagai smell, dan baru kita melihat seperti apa penanganannya. Ya, ini adalah penanganan smell yang berkarakteristik blotters yang bernama primitive obsession.